bawa ke rumah duka, Cynthia dan juga saudara. Tapi kalau kita melihat bagaimana perjalanan karir dari Titiek Puspa ini memang sudah 37 tahun begitu ya. Nah, penyanyi kelahiran tahun 1937 ini merupakan artis atau penyanyi senior yang memang sudah mendapatkan beberapa penghargaan seperti tadi yang dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga sempat mengatakan bahwa ada beberapa kenangan manis begitu dengan Titiek Puspa. Tetapi memang untuk saat ini untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sudah meninggalkan rumah sakit Medistra dan saat ini kami masih menunggu untuk proses dari jenazah dibawa ke rumah duka. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Kita masih akan kembali dengan informasi terkininya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Iya, terima kasih. Bukan Oh, nama panggung.
Puspa dirawat sejak 26 Maret 2025 dan telah menjalani operasi akibat mengalami pendarahan otak. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam ini meninggal dunia di usia 87 tahun. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari Rumah Sakit Medistra, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Abel Insani di sana. Ya, Abel, sudah adakah informasi terkini terkait dengan kapan disemayamkannya almarhumah Titi Puspa dan siapa saja yang sudah tiba di rumah sakit, Abel? Ya, Cynthia dan juga saudara, untuk disemayamkan ini akan besok sekitar setelah sholat Jumat, begitu tadi informasi yang kami dapatkan dari beberapa kerabat yang memang sudah datang untuk melayat. Besok setelah sholat Jumat akan disemayamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta. Dan memang untuk saat ini yang sedang kami lakukan, atau saya dan juga beberapa wartawan lain lakukan di sini adalah menunggu statement dari Titi Puspa, maksud saya dari pihak rumah sakit dan juga pihak dari keluarga terkait dengan jenazah yang rencananya memang akan dibawa ke rumah duka yang ada di daerah Pancoran, Jakarta. Nah, memang untuk saat ini kami masih menunggu. Sebenarnya rencananya tadi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tapi memang hingga saat ini masih belum dibawa dan masih ada di kamar jenazah. Dan kalau kita lihat juga di ruang jenazah ini masih ada Gubernur DKI Jakarta, ada Pramono Anung, dan juga ada tadi Kak Seto juga. Sebenarnya tadi juga ada beberapa kerabat ataupun juga teman-teman artis lain yang juga datang di ruang, maksud saya di Rumah Sakit Medistra. Nah, saat ini Cynthia dan juga saudara, memang kita masih menunggu, tetapi yang jelas nanti akan dibawa ke rumah duka yang ada di Pancoran, Jakarta Selatan. Titi Puspa meninggal pada usia 87 tahun setelah 75 tahun berkarir di Indonesia. Dan tadi juga sudah terlihat ada anak dan juga keluarga yang memang kalau dari keterangan kerabat ini ada sejak siang untuk anak dan juga keluarga ini di Rumah Sakit Medistra. Nah, ini ada kerabat lagi yang datang untuk melayat, tetapi memang beberapa yang datang ini akan langsung masuk terlebih dahulu untuk melihat jenazah, dan biasanya akan keluar dengan beberapa statement termasuk kenangan-kenangan dan juga bagaimana cara mereka mengenal Titi Puspa selama 75 tahun berkarir di Indonesia. Penyanyi kelahiran 1937 ini merupakan senior yang juga memiliki beberapa penghargaan begitu. Tadi sempat dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni adalah Rano Karno, yang menyebut memang pencapaian Titi Puspa selama 75 tahun berkarir di Indonesia ini memang sudah cukup banyak. Nah, tadi juga sudah ada Agum Gumelar yang juga datang bersama istri untuk melayat Cynthia dan juga saudara. Dan saat ini kami masih menunggu terkait dengan jenazah yang akan dibawa ke rumah duka yang ada di Pancoran. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Ya saudara, Titi Puspa atau yang diketahui memiliki nama asli Sudarwati lahir pada 1 November 1937 di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Titi Puspa memang diketahui memiliki karir baik sebagai penyanyi
pemeran, dan juga musisi. Karir Titiek Puspa sebagai penyanyi dimulai di Semarang pada tahun 1954. Saudara, Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun. Titiek Puspa meninggal di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Diketahui Titiek Puspa sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra sejak akhir Maret 2025 lalu. Titiek Puspa merupakan penyanyi dan juga pemeran yang diketahui memiliki banyak prestasi di Indonesia. Karirnya bernyanyi dimulai di Semarang, Jawa Tengah saat ia menjadi juara kontes bintang radio pada tahun 1954. Titiek Puspa juga pernah bernyanyi ataupun tampil di Istana Negara. Beberapa lagu yang diciptakan oleh Titiek Puspa diketahui memiliki ataupun disukai oleh banyak orang. Salah satu lagu pertama yang diciptakan Titiek Puspa berjudul Si Hitam. Titiek Puspa tak hanya berkarir sebagai penyanyi dan juga musisi, Titiek Puspa juga berkarir sebagai pemeran. Tuhan kasih sama Ibu Titi. Merasa bagi saya Mbak Titi itu orang yang baik, dibuat meninggal dalam keadaan baik, dan diberikan juga kesempatan untuk berobat. Jadi menurut bapak saya, apapun yang dibuat oleh keluarganya dia yang terbaik. Dan Mbak Titi meninggal dalam keadaan sangat-sangat baik. Kami itu dekat dari lebih ya, 60 tahun kita bersahabat, karena kan Patty juga teman saya. Dan bagi saya, insya Allah dia meninggal dan husnul khotimah. Itu saya bersyukur sekali karena dia kerjanya sama saya itu bercanda. Karena kita udah nenek-nenek kan. Saya 76, beliau 80 tahun ini. Jadi kita selalu 12 tahun tapi kita sahabat. Dan dia paling senang kalau saya nyanyi yang lagu kuno. Tirto Nadir Mai Kikikan, tapi saya ganti. Ibu Titi sang diva di Indonesia terkenal seluruh dunia. Dia kakak-kakak, jadi saya senang. Jadi kita tuh nggak pernah ngomong gosip, tapi ngomongin ya lucu-lucuan nenek-nenek. Dan sudah kalau ngomong tuh 1 jam, 2 jam gitu. Saya bilang, Mbak udah dong tidur sana. Terakhir saya bicara 2 hari sebelum tanggal 26. Saya ingat benar tanggal 24 kita ngobrol lama. Terus udah ya Mbak, dia kayaknya malas kan dia mau tetap mau ngobrol. Terus udah ya Mbak, cucuku udah datang semua. Itu aja. Terus mudah-mudahan kita doain ya. Terima kasih Bunda. Dewi. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Dewi Motik yang merupakan sahabat dari almarhumah Titiek Puspa. Saudara, kita tahu bahwa Titiek Puspa merupakan artis, penyanyi, dan juga pemeran yang memiliki banyak prestasi dan atribusinya di dunia seni di Indonesia. Titiek Puspa pertama kali tampil di Istana Negara pada tahun 1960. Saat itu ia baru berusia 23 tahun dan ia juga memberikan tampilan yang luar biasa di Istana Negara saat itu. Salah satu lagunya yang pertama kali ia ciptakan adalah berjudul Si Hitam. Ia juga memulai karirnya sebagai pemeran atau berakting pada tahun 1966 dengan judul film Di Balik Cahaya Gemerlapan. Kita juga tahu saudara bahwa Titiek Puspa memiliki kedekatan dengan sejumlah musisi, diantaranya Inul Daratista, dan juga ia cukup dekat dengan pemerhati anak Kak Seto. Dan kita juga tahu saudara saat ini di Rumah Sakit Medistra sudah tiba beberapa sahabat dari Titiek Puspa. Sudah ada Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Inul Daratista.
Titi Puspa rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Dan di sebelah kiri layar kaca adalah rumah duka Titi Puspa yang terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Titi Puspa tutup usia di usia 87 tahun. Ia mengalami sakit atau sudah dirawat sejak Maret 2025 lalu. Rencananya jenazah almarhumah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta pada esok hari dan saat ini akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Titi Puspa memiliki nama asli Sudarwati. Ia juga dikenal sebagai penyanyi tiga zaman dan juga memiliki kedekatan dengan sejumlah artis, baik artis-artis senior dan juga pemeran dan juga artis-artis muda. Dan kita tahu saudara bahwa Titi Puspa tidak hanya memiliki prestasi di bidang musik, yakni menciptakan musik, mengkomposer musik, tapi ia juga memiliki prestasi di dunia seni peran. Titi Puspa juga merupakan salah satu artis ataupun penyanyi yang pernah tampil di Istana Negara pada tahun 1960. Karirnya di dunia bernyanyi atau sebagai penyanyi dimulai saat ia tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Ia menjadi pemenang dalam kontes bintang radio pada tahun 1954. Ia pun juga mengikuti beberapa kontes bernyanyi baik di Semarang ataupun di Jakarta. Ia juga bernyanyi di Istana Negara pada tahun 1960 saat usianya masih 23 tahun. Ia juga menciptakan beberapa lagu. Salah satu lagu yang ia ciptakan berjudul Si Hitam. Itu adalah salah satu lagu pertama yang diciptakan Titi Puspa. Lagu-lagu lainnya yang ia ciptakan juga cukup dikenal di masyarakat, diantaranya Kupu-Kupu Malam, Bing, dan juga beberapa lagu lainnya. Saudara, kita tahu Titi Puspa juga memiliki kedekatan dengan sejumlah musisi, sejumlah pemeran dan juga aktris dan aktor. Di dunia seni, Titi Puspa dikenal dengan nama panggilan dekat Eyang Titi. Dan di layar kaca Anda, di sebelah kanan adalah ruang jenazah di Rumah Sakit Medistra Jakarta, di mana saat ini sejumlah pelayat sudah tiba di sana untuk ikut menghantarkan almarhumah ke rumah duka yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan. Titi Puspa rencananya akan disemayamkan di TPU Tanah Kusir pada Jumat 11 April 2025 esok. Saat ini sejumlah pelayat yang sudah hadir diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kak Seto, Agung Gumelar, Inul Daratista, dan juga sejumlah musisi. Titi Puspa dikenal sebagai aktris tiga zaman yang terus memberikan prestasinya dan kepeduliannya terhadap dunia seni di Indonesia. Titi Puspa lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937. Ia lahir di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, dan ia memang dikenal sebagai penyanyi, pemeran, dan juga pencipta lagu. Titi Puspa menciptakan beberapa lagu diantaranya Si Hitam, Bing, dan juga Kupu-Kupu Malam. Beberapa lagu yang ia ciptakan juga sudah dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi yang memang mengatakan memiliki menjadi panutan. Titi Puspa dikenal sebagai panutan bagi sejumlah musisi dan juga pekerja seni. Titi Puspa meninggal dunia pada hari ini, Kamis 10 April 2025 sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat.
Titiek Puspa dikenal sebagai legenda yang berpulang pada usia 87 tahun saat ia dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Sejumlah sahabat sudah tiba di Rumah Sakit Medistra untuk turut menghantarkan almarhumah ke rumah duka. Dan kita akan simak pernyataan dari salah satu sahabat Titiek Puspa yang juga pemerhati anak. Sudah ada Kak Seto, kita simak cuplikannya. Untuk terus berkarya, dan saya juga pemohon doanya dari beliau. Dan mula-mula tadi saya mendengar, kemudian dibantah oleh teman-teman, enggak, hanya itu hoax itu. Ya sudah, saya alhamdulillah. Tapi begitu mendengar beliau dirawat, karena tadi saya juga baru saja melayat seorang sahabat juga di Singkarolus di rumah duka. Nah begitu selesai dari itu saya mendengar berita ini, ya sudah saya sempatkan, karena kebetulan besok saya sudah harus memberikan seminar di Makassar gitu, jadi mungkin besok tidak bisa melayat, saya sempatkan sekarang untuk menengok dan jenazah beliau, karena saya pengagum berat beliau dan beliau saya anggap guru saya untuk terus berkarya dalam usia yang sudah usia lanjut untuk tidak berhenti berkarya. Jadi beliau adalah guru saya dan saya ingin menengok. Sekarang masih ada di dalam. Ya, sejumlah sahabat dari almarhumah Titiek Puspa sudah tiba di Rumah Sakit Medistra Jakarta, tempat dari Titiek Puspa menjalani perawatan medis sejak akhir Maret 2025 lalu. Titiek Puspa diketahui sudah mengeluarkan 13 album. Sejumlah lagu sudah ia ciptakan, diantaranya Kupu-Kupu Malam, Marilah Kemari, Bing, dan sejumlah lagu lainnya. Titiek Puspa mengawali karirnya di dunia seni sejak usia belia. Ia mengawali karirnya sejak usia 14 tahun dengan mengikuti sejumlah kontes bernyanyi. Akhirnya ia juga menjadi pemenang di salah satu kontes bernyanyi, yakni kontes Bintang Radio pada tahun 1954. Selain itu ia juga mengikuti ataupun mendalami seni peran dan berperan dalam sejumlah film di Indonesia. Titiek Puspa juga dikenal memang kerap kali bernyanyi bersama Bing Slamet, yang kita tahu bahwa ada sejumlah lagu yang begitu dikenal di Indonesia. Dan saudara, di layar kaca Anda tampak pula sejumlah pelayat tiba di rumah duka Titiek Puspa. Rumah duka Titiek Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, di mana rencananya sesaat lagi, jika tadi terjadwal pada pukul 19.00, akan diberangkatkan ke rumah duka. Namun hingga saat ini, almarhum masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Medistra Jakarta. Titiek Puspa rencananya akan dimakamkan pada esok hari, Jumat 11 April 2025 di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Titiek Puspa selain bernyanyi juga mengawali karirnya di dunia seni peran pada tahun 1966 dengan judul film Di Balik Cahaya Gemerlapan. Dan selain itu saudara, Titiek Puspa juga cukup dikenal sebagai musisi yang memberikan atribusinya yang luar biasa dengan sejumlah lagu. Sejumlah lagu telah ia ciptakan melalui 13 album. Titiek Puspa diketahui memiliki nama asli Sudarwati. Kalau memang dibaca dari sejumlah artikel, ini adalah nama kelahiran Titiek Puspa. Dikala saat itu ia juga kerap kali mengikuti lomba bernyanyi dengan nama panggung yang ia gunakan Titiek Puspa. Melalui saat itulah almarhum Titiek Puspa akhirnya dikenal dengan nama panggung Titiek Puspa. Namun belakangan Titiek Puspa dikenal ataupun dipanggil dengan nama Eyang Titi. Ini adalah panggilan kedekatan yang diakui oleh sejumlah musisi, sejumlah aktris yang mengaku mendapatkan perhatian
dari Titi Puspa. Titi Puspa lahir di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan pada 10 April, maksud kami pada 1 November 1937 tahun. Dan ia wafat atau tutup usia pada hari ini 10 April 2025. Dan breaking news, Kompas TV masih akan kembali bersama Elgin. Terima kasih, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
penyanyi senior Titiek Puspa tutup usia. Saudara, Titiek Puspa membuskan napas terakhir di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan sore tadi. Menurut anaknya, Titiek Puspa dirawat sejak 26 Maret 2025 dan telah menjalani operasi akibat mengalami pendarahan otak. Pelantun kupu-kupu malam ini meninggal dunia di usianya yang 87 tahun. Dan saudara, mari kita melihat pernyataan dari Inul Daratista. Di Tanah Kusir, insya Allah setelah sholat Jumat. Oke, terima kasih ya. Apa Mbak? Ya, Eyang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingat Ya, dari beliau? pesannya banyak sekali, tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali, cantik sekali. Udah ya, makasih. Kita mau ke Pancoran. Bunda mungkin kita aja inspirasi apa yang perlu kita ambil dari almarhumah? Inspirasi apa yang perlu kita ambil? Yang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita. Udah dulu ya, saya mau ke Pancoran soalnya. Lagi ya. Dan saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Ada Abel Insani di sana. Abel, bisa dengar suara saya, Abel? Mungkin bisa dijelaskan untuk kondisi di sana seperti apa? Kira-kira pukul berapa juga jenazah akan dibawa ke kediamannya? Ya, sebentar lagi Elgi dan juga saudara, untuk jenazah dari almarhum Titiek Puspa akan dibawa ke rumah duka yang ada di Pancoran, Jakarta Selatan. Dan memang baru saja ini untuk beberapa kerabat dan juga rekan artis ini melayat dan baru saja keluar dan akan juga segera menuju ke rumah duka, di mana tadi baru saja ada Inul Daratista yang memang menjadi kerabat dekat, di mana ia mengaku sering menjenguk Titiek Puspa pada saat sakit. Kalau kita lihat memang Titiek Puspa ini sudah dirawat selama 15 hari di ICU di RS Medistra dan meninggal tadi pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Titiek Puspa ini merupakan penyanyi senior Elgin dan juga saudara, di mana ia meninggal pada usia 87 tahun dan saat ini memang baru saja prosesi pemandian jenazah ini dilakukan. Saat ini sudah berada di kamar jenazah dan sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka. Kalau kita melihat Elgin dan juga saudara, beberapa kerabat atau rekan artis ini tadi juga sudah melayat, seperti Inul Daratista, lalu juga ada Kak Seto, ada juga Nia Daniati, ada juga Ari Tulang dan juga beberapa pejabat yang juga datang. Tadi ada Agung Gumelar, ada juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Haji Rano Karno yang juga datang melayat. Memang mereka melihat bagaimana sosok dari Titiek Puspa sendiri ini terkait dengan semangatnya, lalu sangat menginspirasi, dibilang begitu. Lalu juga ada beberapa banyak, maksud saya malah justru banyak penghargaan atau achievement yang didapatkan oleh Titiek Puspa selama 75 tahun berkarir di Indonesia. Elgin dan juga saudara, Titiek Puspa ini memang sudah sakit begitu ya, dan memang dirawat selama 15 hari di ICU RS Medistra dan dinyatakan memang ada pecah pembuluh darah di otak dan ini menyebabkan tubuhnya drop dan meninggal dunia pada hari ini sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Rencananya juga untuk jenazah nanti baru akan dimakamkan besok pada Jumat sekitar setelah sholat Jumat waktu Indonesia Barat di Tanah Kusir, Jakarta. Jadi untuk saat ini memang yang
situasi dan juga kondisi di Rumah Sakit Medistra ini masih ada beberapa dari teman atau rekan atau kerabat dari artis dan juga pejabat yang masih melayat jenazah, dan nanti mereka akan juga datang ke rumah duka untuk melihat kondisi di sana. Jenazah juga nantinya akan disolatkan dan juga besok baru akan dimakamkan. Untuk keluarga dan juga cucu, anak dan juga menantu ini juga hadir di sini, Elgin dan juga saudara. Kalau tadi dari Rano Karno menyebutkan untuk keluarga ini sudah ada sejak siang tadi dan hingga hari ini masih ada di Rumah Sakit Medistra. Sebentar lagi Elgin dan juga saudara, karena memang tadi rencananya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam jenazah akan dibawa ke rumah duka. Tetapi untuk saat ini masih berada di ruang jenazah, bahkan di ruang jenazah pun masih ada beberapa kerabat yang masih ingin melihat jenazah dari Titik Puspa. Jadi sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka. Kembali ke Anda, Elgin. Ya, Abel, mungkin apakah Anda mendapatkan informasi terkait siapa saja mungkin dari keluarga atau mungkin rekan-rekan dari almarhumah Titik Puspa yang akan mengantarkan ke rumah duka, Abel? Iya, yang jelas Elgin dan juga saudara terkait dengan siapa saja yang akan mengantar Titik Puspa atau almarhum jenazah dari Titik Puspa ini ke rumah duka, tentu saja ada keluarga, yakni ada anak dan juga ada cucu. Tadi yang juga sempat disampaikan oleh beberapa kerabat artis yang datang melayat tadi menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ada keluarga, yakni ada anak dan juga cucu yang masih mendampingi dan masih berada di Rumah Sakit Medistra. Setelah itu mereka akan mengantarkan Titik Puspa, jenazah maksud saya, ini ke rumah duka. Untuk saat ini memang hanya keluarga yang akan mengantarkan jenazah Titik Puspa dari Rumah Sakit Medistra ke rumah duka. Tetapi untuk kerabat-kerabat artis dan juga kerabat-kerabat dari pejabat lain yang tadi sudah melayat di Rumah Sakit Medistra ini juga tetap akan ke rumah duka untuk melihat dan juga melayat di rumah duka. Seperti yang tadi Anda sudah melihat sendiri beberapa artis yang sudah datang seperti Inul Daratista. Kalau kita melihat Inul Daratista ini memang cukup dekat dengan Titik Puspa, di mana ia juga mengaku sering menengok Titik Puspa pada saat Titik Puspa ini sakit begitu. Lalu juga setelah Inul Daratista tadi ada Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Rano Karno yang dia juga sempat mengaku bahwa pada masa kecilnya ini juga dia sudah mengenal Titik Puspa. Dia menganggap bahwa Titik Puspa ini sebagai guru di dunia entertainment di Indonesia, karena kalau kita melihat juga Titik Puspa ini sudah 75 tahun berada di dunia hiburan Indonesia. Lalu juga Rano Karno tadi sempat menyebutkan bahwa jenazah ini memang maksud saya Titik Puspa ini juga seseorang yang semangatnya cukup besar dan harus ditiru oleh siapapun yang menjadi pelaku seni dan juga hiburan di Indonesia. Beberapa kerabat lainnya seperti Nia Daniati, lalu juga tadi ada Farhad Abbas, lalu juga tadi ada Agung Gumelar, ada juga Oce Kaligis yang juga datang dan saat ini juga masih ada di kamar jenazah. Ini juga masih menunggu terkait dengan jenazah yang nantinya akan dibawa ke rumah duka. Tapi untuk saat ini Elgin dan juga saudara, kami masih menunggu karena jenazah masih ada di kamar jenazah. Jadi sebentar lagi kita akan menunggu bagaimana proses dari pemindahan jenazah dari dari kamar jenazah menuju ke rumah duka. Balik ke Anda, Elgin. Ya, Abel tadi sempat menyebutkan sejumlah kenangan yang memang sudah dilalui bersama dengan almarhumah yang dirasakan oleh Rano Karno. Mungkin apakah Abel juga ingat sempat mewawancara rekan-rekan dari almarhumah yang juga datang seperti Kak Seto atau mungkin juga Ari Tulang. Mungkin bisa diceritakan dari mereka, dari mungkin dari Kak Seto atau mungkin Ari Tulang, kenangan-kenangan seperti apa sih yang pernah atau mungkin yang dimiliki dengan almarhumah dulu, Abel? Ya, tentunya kenangan manis Elgin, karena memang
dari Titik Puspa sendiri tadi disebutkan oleh rekan-rekan bahwa ia memiliki semangat yang luar biasa, lalu keceriaan yang tiada henti ketika berkumpul dengan teman-teman. Lalu juga kalau kita melihat Titik Puspa ini kan artis 3 zaman, yang artinya memang sudah lama sekali. Ia kelahiran tahun 1937 dan selama 75 tahun berkarir di Indonesia, yang tentu saja Rano Karno tadi menyebutkan bahwa ia sudah mengenal dari Titik Puspa ini dari kecil dan menjadi guru pada saat Rano Karno memulai menginjakan karirnya di dunia hiburan ataupun dunia akting di Indonesia. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu contoh bagaimana Titik Puspa dikenal oleh kerabat ataupun juga oleh kalangan dari artis ataupun juga pelaku seni sendiri di Indonesia, bahwa memiliki semangat yang luar biasa, keceriaan, lalu juga menjadi contoh, menjadi guru untuk para rekannya semua. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa ketika ia dijenguk pada saat sakit begitu, ini dia juga ingin menyanyikan lagu dengan teman-temannya, yang artinya memang untuk keceriaan dari Titik Puspa sendiri ini selalu bisa dikenang oleh teman-temannya, termasuk di hari-hari terakhir pada saat Titik Puspa berada di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Kembali ke Anda, Algin. Baik Abel, terima kasih untuk informasinya. Kami akan kembali dengan Anda nanti. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.
Anda bisa dilihat keranda sudah disiapkan untuk membawa jenazah almarhumah Titik Puspa masuk ke dalam ambulans, kemudian jenazah maksud kami untuk kemudian dibawa dan disemayamkan di kediaman di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya. Rencananya besok jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Dan saudara, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis 10 April 2025 di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh manajernya Mia. Sebelumnya, saudara, kondisi kesehatan almarhumah Titiek Puspa sempat menurun drastis dan menjalani perawatan intensif. Sang putri, Peti Tunjungsari Murdago, menjelaskan bahwa ibunya dirawat setelah mengalami stroke dan sempat menjalani operasi akibat pecah pembuluh darah. Pemilik nama lengkap Sudarwati yang dikenal luas dengan nama panggung Titiek Puspa. Dan saudara, ini adalah gambar terkini. Jenazah sudah dimasukkan ke mobil jenazah untuk kemudian dibawa dan disemayamkan di kediaman di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya. Dan saudara, Titiek Puspa merupakan salah satu ikon musik Indonesia. Dan sepanjang karirnya, ia telah melahirkan berbagai lagu yang menjadi hits di lintas generasi. Seperti Kupu-Kupu Malam, Jatuh Cinta, Dansa Yuk Dansa, hingga Marilah Kemari. Dan saudara, kiprah Titiek Puspa tak hanya berhenti di panggung musik saja, ia juga menjajal dunia seni peran. Dan salah satu film yang mengangkat namanya adalah Di Balik Cahaya Gemerlapan. Film drama musikal yang mengisahkan perjalanan dan konflik sekelompok penyanyi saat tur pementasan. Dan saudara, Anda dapat melihat di layar kaca Anda sejumlah rekan dari almarhumah Titiek Puspa juga sudah mulai beranjak menuju ke rumah duka, dan tadi ada Dewi Motik Pramono yang sudah keluar dari kamar jenazah untuk kemudian mengawal rekannya menuju rumah duka di Wisma Puspa di Pancoran Timuraya. Dan berikut di depan kamar jenazah juga ada rekan dari almarhumah Agung Gumelar, saudara, yang sebentar lagi juga akan berangkat menuju kediaman atau tempat disemayamkannya jenazah di rumah duka di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya. Dan Anda dapat melihat ada Kak Seto yang juga hadir di Rumah Sakit Medistra Jakarta untuk kemudian mengantarkan jenazah menuju ke rumah duka tempat akan disemayamkan sebelum nantinya direncanakan jenazah akan dimakamkan esok di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Dan Anda dapat melihat, saudara, di layar kaca Anda untuk mobil jenazah sudah bersiap untuk berangkat dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan untuk kemudian menuju ke daerah Pancoran Timuraya, ke kediaman atau mungkin ke rumah duka di Wisma Puspa, tempat akan disemayamkan jenazah sebelum nantinya besok akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat.
Saudara, ketertarikan Titi Puspa pada dunia seni sudah terlihat sejak muda. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, ia memilih melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Taman Kanak-kanak. Dan keputusan tersebut diambil karena kecintaannya terhadap anak-anak sekaligus menjadi media awal untuk menyalurkan bakat menyanyinya. Tadi sempat dijelaskan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani, saudara almarhumah dikenal ceria oleh sejumlah rekan yang datang pada malam hari ini. Meskipun dirawat, namun dikatakan masih tetap ingin bernyanyi bersama dan tidak menunjukkan rasa sakit dikatakan. Dan saat ini, saudara, Anda melihat untuk mobil jenazah sudah mulai berangkat menuju rumah duka tempat disemayamkannya jenazah di Pancoran Timurraya. Dan saudara, kami informasikan penyanyi legendaris Titi Puspa meninggal dunia pada Kamis 10 April 2025 di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada pukul 16:25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dikatakan kondisi kesehatan almarhumah Titi Puspa sempat menurun drastis dan menjalani perawatan intensif. Dan sekarang, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Alfania Rizky dari Rumah Duka. Alfa, mungkin Anda bisa menjelaskan kondisi terkini di Rumah Duka seperti apa? Sudah ada siapa saja di sana, Alfa? Sudarwati yang kini menurut informasi yang saya terima Alin dan juga saudara bahwa jenazah dari Eyang Titi Puspa ini sedang dalam perjalanan dari Rumah Sakit Medistra Jakarta menuju ke Wisma Puspa yang tepatnya berada di Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Saat ini sejak saya tiba di lokasi Wisma Puspa sudah ada beberapa rekan aktris yang merupakan rekan dari Eyang Titi Puspa yang hadir. Tadi saya melihat ada Indy Barens, kemudian juga ada keluarga dari Eyang Titi Puspa tentu saja. Tadi ada adik kandung dari Eyang Titi Puspa yang masuk ke rumah duka tempat nantinya rencananya jenazah akan disemayamkan sementara di rumah ini. Wisma Puspa, dan juga saudara, merupakan rumah usaha dari keluarga Eyang Titi Puspa yang saat ini paling memungkinkan kondisinya untuk menjadi tempat persemayaman terakhir dari Eyang Titi Puspa. Sampai saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa hanya kerabat saja yang boleh masuk ke dalam dan juga keluarga terdekat tentu saja, dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa gerbang pintu masuk dari Wisma Puspa ini dibatasi dan dijaga oleh polisi untuk kemudian meminimalisir adanya pergerakan yang terlalu berdesakan begitu, karena untuk tempatnya sendiri memang kecil dan juga awak media yang bisa masuk ke sini juga terbatas, hanya TV-TV berita yang bisa meliput dari dalam rumah persemayaman Eyang Titi Puspa. Saat ini perkiraan dari keluarga Eyang Titi Puspa perjalanan memakan waktu 15 menit kalau mengalami kemacetan, tetapi kami masih menantikan bersama kedatangan dari jenazah Eyang Titi Puspa tepatnya dari Wisma Puspa Jakarta Selatan. Elgin. Ya, Alfa, mungkin dari pengamatan Anda atau mungkin Anda sempat berbicara mungkin dengan pihak keluarga atau mungkin dari rekan almarhumah di sana, apakah ada mungkin kenangan-kenangan yang mungkin bisa diceritakan kepada penonton Kompas TV terkait dengan almarhumah? Ya, Elgin juga saudara, Eyang Titi Puspa memang meninggalkan kenangan yang luar biasa, baik untuk
rakyat Indonesia, tentu saja dari karya-karya Eyang Titi Puspa dan juga tentu saja keluarga terdekat yang ditinggalkan. Karena info terakhir yang kami terima juga bahwa Eyang Titi Puspa ini dilarikan ke Rumah Sakit Medistra Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025 lalu ketika beliau juga tengah melakukan syuting di salah satu program TV yang ternyata itu menjadi momen terakhir dari almarhum Eyang Titi Puspa berkarya, menunjukkan kehadirannya di mata publik. Tetapi yang bisa dipastikan meski kemudian almarhum Eyang Titi Puspa harus meninggalkan kita semua, tetapi karya-karyanya tentu saja tidak akan pernah ditinggalkan. Di mata keluarga sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, Eyang Titi Puspa merupakan eyang, orang tua, dan juga saudara yang cukup memberikan kesan tersendiri dengan karakternya yang sangat ramah, kemudian sangat penyayang kepada keluarganya. Ini yang juga memiliki kesan yang sama begitu di mata publik juga, bahwa Eyang Titi Puspa meninggalkan kasih yang sangat dalam untuk keluarga, baik untuk rakyat Indonesia. Kita tahu karyanya sangat banyak, Elgin dan juga saudara. Kita akan mengenang bersama di usia 87 tahun Eyang Titi Puspa ini. Semoga kenangan-kenangan yang ia berikan tidak akan terlupakan oleh seluruh rakyat maupun juga keluarga Eyang Titi Puspa. Elgin. Baik, Alvania Rizky, terima kasih untuk informasinya. Kami akan kembali dengan Anda nanti. Selamat bertugas kembali. Saudara, kabar berpulangnya penyanyi senior Titi Puspa dikonfirmasi langsung oleh putri almarhumah Peti Tunjung Sari. Peti menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekhilafan ibundanya selama berkarir di dunia musik tanah air. Peti juga menyampaikan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu mendoakan sejak almarhumah dirawat. Titi Puspa akan disemayamkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya, Jakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat ibu kami, Eyang Buyut, mertua Eyang Buyut, Ibu Titi Puspa, Ibu Hajah Titi Puspa, usia 87 tahun. Hari ini 10 April 2025 pukul 16.25 di Rumah Sakit Medistra dengan tenang, dengan damai. Terima kasih atas doa-doa dari handai tolan, sobat, sahabat, kerabat, sejawat Eyang Titi Puspa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala se-Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titi Puspa selama 67 tahun beliau berkarir di negeri tercinta ini, Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah laku. Tolong doakan ibu saya agar supaya perjalanannya lancar. Demikian, saya Peti Tunjung Sari, anaknya Ibu Titi Puspa. Ini Dio, cucunya Titi Puspa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rumah duka, insya Allah akan kami disemayamkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya. Dan saudara, ini merupakan situasi terkini di depan rumah duka di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya, Jakarta.
jenazah atau mobil jenazah sudah sampai dan dapat Anda lihat sejumlah pengamanan juga dikerahkan agar tidak terlalu menimbulkan keramaian. Dan ini adalah visual mobil jenazah atau ambulans yang memasuki rumah duka di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya, saudara. Sejumlah keluarga dan kerabat dan juga rekan dari almarhumah juga ikut mengantarkan jenazah menuju rumah duka, tempat akan disemayamkan di Wisma Puspa, kawasan Pancoran Timuraya, Jakarta. Dan Anda dapat melihat, saudara, mobil ambulans yang membawa jenazah sedang memarkirkan kendaraannya untuk kemudian nantinya jenazah akan dibawa ke dalam ke rumah duka. Saudara, menurut keterangan dari salah satu sahabat Titi Puspa Ari Tulang, untuk pemakaman almarhumah rencananya akan dilakukan besok usai sholat Jumat. Jenazah rencananya akan disolatkan terlebih dahulu di masjid. Dan musisi legendaris Titi Puspa meninggal pada hari Kamis sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Titi Puspa sempat menjalani perawatan intensif, saudara, sejak 26 Maret 2025. Dan salah satu putri Titi Puspa juga menyampaikan almarhumah sebelumnya sempat pingsan saat sedang syuting untuk salah satu program televisi. Titi Puspa kemudian dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa terdapat pendarahan otak hingga harus menjalani perawatan intensif. Dan saudara, dari visual yang dapat Anda lihat, untuk jenazah sudah dibawa masuk ke dalam rumah duka untuk kemudian disemayamkan. Dan menurut sang putri, saudara, sebelumnya pada 24 Maret 2025, Titi Puspa sempat menghadiri acara bersama anak-anak yatim piatu dan terlihat sehat. Namun, keesokan harinya, kondisi Titi Puspa menurun. Dan saudara, yang dapat Anda lihat di layar kaca televisi Anda, ini merupakan suasana terkini di dalam rumah duka di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya. Anda dapat melihat sejumlah kerabat, keluarga, dan juga rekan dari almarhumah sudah berkumpul untuk kemudian dapat melihat jenazah almarhumah untuk terakhir kalinya sebelum akan dimakamkan esok hari, yang rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Dan saudara, di sebelah kiri layar televisi Anda dapat melihat kondisi terkini dari rumah duka Wisma Puspa Pancoran Timuraya. Dan seperti disebutkan oleh dua jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky dan juga Abel Insani, Eyang Titi Puspa, almarhumah Eyang Titi Puspa dikenal sebagai sosok yang ceria dan merupakan sosok eyang atau ibu dari anak-anak yang mungkin sudah mengenal Eyang Titi Puspa sejak dulu, sudah menciptakan sejumlah lagu-lagu hits pada zamannya dan juga membintangi sejumlah film. Dan memang meninggalkan kepedihan yang mendalam bagi sejumlah rekan atau kerabat ketika berpulang pada hari ini, hari Kamis 10 April 2025. Seperti Inul Daratista,
Tadi juga sejumlah kerabat yang datang, ada Ari Tulang, ada Kak Seto, Rano Karno, Pramono Anu, Farhad Abbas yang menyebut sungguh kehilangan. Dan Anda dapat melihat, saudara, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga hadir di kediaman atau di rumah duka di kawasan Pancoran Timuraya di Wisma Puspa. Dan saudara, sekali lagi kami informasikan dunia hiburan tanah air kembali berduka. Musisi atau penyanyi legendaris Titiek Puspa berpulang. Saudara, kami informasikan menurut keterangan dari salah satu sahabat Titiek Puspa, Ari Tulang, terkait dengan pemakaman almarhumah rencananya akan dilakukan besok usai sholat Jumat. Dan terkait dengan kondisi sebelumnya, saudara, sebelum menghembuskan nafas terakhir, yang Titiek Puspa sempat menjalani perawatan intensif sejak 26 Maret 2025. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kagak nyala-nyala tuh barang. Yang aja baru
korek lagi tuh. Kerja mulu. Kayak kerja. Rumah sakit nggak tuh? Ada teman gua. Oh, tinggal nunggu bagi-bagi. Oh, iyalah. Saudara, breaking news Kompas TV kembali hadir untuk Anda, dan yang saat ini Anda lihat, saudara, ini adalah momen saat mobil jenazah yang membawa jenazah almarhumah Titiek Puspa tiba di rumah duka di Wisma Puspa, Pancoran Timurraya. Dan ini merupakan proses pemindahan jenazah almarhumah Titiek Puspa dari mobil jenazah atau ambulans menuju ke dalam rumah duka. Dan saudara, sejumlah kerabat, keluarga, dan juga rekan dari almarhumah ikut mengantarkan jenazah yang sebelumnya berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan menuju rumah duka yang ada di kawasan Pancoran Timurraya. Dan saudara, salah satu musisi, Ahmad Dhani, berduka atas kepergian penyanyi legendaris Titiek Puspa. Dia menyebut Titiek Puspa adalah sosok perempuan yang sangat produktif menciptakan lagu-lagu hits. Menurutnya, Titiek Puspa meninggalkan banyak legacy dalam dunia musik Indonesia. Punya komposer Indonesia, ya. Belum ada perempuan yang mengarang lagu, belum ada wanita yang mengkompos lagu sehebat dan sebanyak Eyang Titiek Puspa. Gitu. Jadi mungkin di masa depan Eyang Titiek Puspa itu akan seperti Ismail Marzuki, ya, Ismail Marzukinya Indonesia mungkin. Jadi versi lain daripada Ismail Marzuki, karena lagunya begitu banyak dan lagunya begitu banyak yang hits, gitu. Dan kita menyayangkan kemarin Eyang Titiek udah mau menjadi Dewan Pembina daripada aksi, ya, karena kita anggap beliau adalah sosok yang haknya harus kita perjuangkan, gitu. Haknya harus kita perjuangkan karena karya dari Eyang Titiek itu banyak, ya, banyak, dan secara ekonomi harusnya bisa menjadi warisan atau legacy kepada anaknya maupun cucu-cucunya, gitu. Jadi featuring di lagu Cahaya Mata, terus habis itu pernah kita juga latihan bareng sama Yang Titiek. Emang gitu, emang kalau ngobrol sama Yang Titiek almarhum itu selalu lama, selalu iya bener-bener kayak orang tua, kayak nenek kita gitu loh. Kayak yang putri kita yang ngomong, cerita dengan segala macam. Saya ingat juga cerita beliau waktu bikin lagu di pesawat. Jadi banyak hal yang sering ditularin ke kami gitu. Sebagai musisi yang seperti apa sih? Komposer seperti apa sih yang Titiek Puspa itu? Titiek Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nan gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau, ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titiek itu sebenarnya. Untuk terus berkarya, dan saya juga pemohon doanya dari beliau. Dan mula-mula tadi saya mendengar, kemudian dibantah oleh teman-teman, enggak, hanya itu hoax gitu.
Ya sudah, saya alhamdulillah. Tapi begitu mendengar beliau dirawat, karena tadi saya juga baru saja melayat seorang sahabat juga di Singkarolus di rumah duka. Nah begitu selesai dari itu saya mendengar berita ini, ya sudah saya sempatkan. Karena kebetulan besok saya sudah harus memberikan seminar di Makassar gitu, jadi mungkin besok tidak bisa melayat, saya sempatkan sekarang untuk menengok dan jenazah beliau, karena saya pengagum berat beliau dan beliau saya anggap guru saya untuk terus berkarya dalam usia yang. Dan saudara, ini dapat Anda lihat di layar kaca Anda merupakan kondisi terkini di rumah duka tempat disemayamkannya jenazah almarhumah Titik Puspa di Wisma Puspa, Pancoran Timuraya. Dan saudara, sejumlah rekan dari almarhumah Titik Puspa juga turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa dan juga mengucapkan selamat tinggal kepada penyanyi legendaris Eyang Titik Puspa yang sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Dan sejumlah rekan artis dari sahabat Eyang Titik Puspa juga sempat bercerita dengan jurnalis Kompas TV terkait dengan kondisi terakhir dari Eyang Titik Puspa yang sebelumnya sempat membaik, namun kemudian sempat menurun sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia sore tadi. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Enak abang menyender.
Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda merupakan kondisi terkini atau suasana terkini di rumah duka tempat disemayamkannya jenazah Eyang Titi Puspa di Wisma Puspa, kawasan Pancoran Timur Raya. Dan Saudara, sebagai informasi, rencananya jenazah akan dimakamkan esok di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Dan sejumlah kalangan artis, kerabat, keluarga, saudara, anak, cucu turut hadir di rumah duka untuk kemudian mengucapkan perpisahan dengan Eyang Titi Puspa. Dan Saudara, saya Algin Fridianto mewakili keluarga besar dari Kompas TV mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Eyang Titi Puspa. Dan saya Algin Fridianto menutup Breaking News Kompas TV kali ini. Sampai jumpa.